debatnya ditutup dengan sangat indah, tapi ada berbagai persoalan. Kalau bagi pasangan petahana sih kemudian yang menjadi ajang debat ini adalah ajang untuk kemudian mengevaluasi sejauh mana program mereka telah dikerjakan. Seperti yang dikatakan oleh Pak Ahok tadi. Anda melihat ajang semalam kemudian juga memberi kesempatan kepada Ahok Jarot mempresentasikan apa yang telah dilakukan kepada warga DKI Jakarta selama ini? Ya, yang terutama yang pertanyaan-pertanyaan yang sayangnya itu sangat berpihak ya, hanya menyerang paslon 2. Ya, penilaian dari masyarakat lah, yang dari rusun, yang dari nelayan gitu ya. Dan alhamdulillah Pak Basuki Jarot mampu menjelaskan hal-hal yang selama ini itu diputarbalikkan ya, info yang beredar di masyarakat. Jadi bagus sekali menurut saya ada kesempatan itu. Dan saya kira hasil polling Kompas kan itu sudah menunjukkan bahwa dari debat tadi malam itu publik mengapresiasi pasangan Basuki Jarot lebih baik daripada pasangan Anies Sandi gitu ya. Jadi kita sangat senang dengan, walaupun kita mengharapkan lebih lebih hidup gitu ya. Tapi sekaligus cemas juga. Kalau hidup gitu kan Pak Ahok suka sangat hidup gitu ya, spontaneous. Yang kadang-kadang kita khawatir gitu digoreng lagi gitu ya. Jadi kemarin itu memang menahan diri, tapi ya bagus gitu ya, berhasil meningkatkan apresiasi. Kalau ada beberapa saya baca juga dan saya dengarkan juga ada pernyataan dari berbagai pengamat, termasuk Mas Philip juga kemudian mengatakan itu pertanyaan itu seharusnya tidak disampaikan. Tapi kalau logika berbeda, logika sebaliknya kita balik begitu ya. Kalau memang itu adalah representasi setidaknya dari sebagian kecil, kalau menurut Ahok Jarot, sebagian kecil warga DKI Jakarta yang juga harus dijelaskan, itu menjadi ajang Ahok Jarot untuk kemudian juga harus memenuhi tanggung jawab kepada mereka yang merasa kecewa dong dengan program Ahok Jarot. Iya, tapi kan kalau debat itu kan mestinya lebih fair ya, lebih adil. Jadi mestinya ada juga pertanyaan-pertanyaan dari yang masyarakat yang sudah diketahui menentang ke paslon 3, paslon lawan. Kalau ini kan memang sudah diketahui bahwa yang satu menggugat, yang satu itu ya menentang lah begitu ya dari awal sampai akhir. Jadi seolah-olah memang didesain untuk menyerang paslon 2. Tetapi nggak masalah karena memang tidak ada yang mau diserang juga, karena kenyataannya memang demikian dan bisa dijawab baik gitu ya oleh Pak Basuki Jarot. Jadi saya kira itu sudah lewat dan itu sudah bagus. It could be better ya. Itu bisa menjadi jauh lebih baik kalau sekiranya didesain lebih baik dan lebih seimbang. Tapi saya kira baguslah, kami hasilnya senanglah dengan hasilnya gitu ya. Semalam ya. Mas Syarif, paslon 3 menawarkan hal yang begitu berbeda untuk isu-isu yang tadi saya sebutkan mengenai reklamasi, kemudian pendidikan, perumahan, yang sangat bertolak belakang dengan apa yang telah dikerjakan oleh paslon nomor urut 2 selama 2 tahun setengah ini. Iya, memang kan kalau penantang kan harus menawarkan membawa kebaruan. Ya, kontrasting ya. Kontrastingnya sudah ditemukan dalam program 3 hal. Sering diulang-ulang tentang menciptakan lapangan pekerjaan 200.000, kemudian DP 0 rupiah, ya kan. Dan yang terbaru adalah soal integrasi antara KJP Plus dan KJS Plus gitu. Ada yang perlu saya jelaskan sedikit tentang KJP Plus itu kan tadi Pak Ahok mengatakan memang kalau petahana kan menyampaikan kepada publik tentang keberhasilannya. Penantang akan menyampaikan kekurangannya. Salah satu kekurangannya adalah KJP tidak bisa meng-cover anak usia sekolah, bukan anak di bangku sekolah. Ada anak usia sekolah yang wajib belajar itu, wajib belajar tetapi putus sekolah, itu yang belum tercover. Kedua, KJS Plus juga salah satu yang paling penting akan meng-cover pelayanan kesehatan bagi pegiat-pegiat sosial ya, keagamaan misalnya marbot masjid, guru madrasah diniyah yang tidak pernah tercover. Itu kontrastingnya. Nah, di luar kontrasting itu ya kan soal reklamasi. Reklamasi itu bukan program. Itu sikap politik gitu loh. Sikap politik
sikap pemimpin yang ditunggu oleh warga, bahwa sikap yang ini menolak, yang ini meneruskan. Tinggal warga memilih yang mana yang apa? Kalau ada rasionalisasi, yang menerima pasti ada rasionalisasinya, menolak. Yang menolak juga ada rasionalisasinya. Karena itu ini pertandingan yang menarik ini. Jadi yang kami itu menolak reklamasi, yang kubu Ahok meneruskan. Mas Philip, Anda juga melihat kedua pasangan calon menghadirkan dua hal, menyuguhkan dua hal yang berbeda kali ini. Dalam hal yang disebutkan Pak Syarif tadi ya memang harus dikontras. Kalau tidak kontras, ya terus mendingan pilih petahana kan gitu kan logikanya. Kalau nggak dikontras saja. Jadi pilihannya memang harus mengkontraskan. Cuma masalahnya gini, seperti yang kemarin kita diskusikan di sini juga, memang setiap apa yang ditawarkan petahana maupun penantang itu dia bekerja dengan cara sendiri-sendiri di pemilih. Ada pemilih yang memang maunya melihat bukti, ada juga pemilih yang menimbang-nimbang apakah janjinya kredibel gitu. Kita tahun 2014 milih Pak Jokowi itu, kita maksudnya banyak orang Indonesia yang memilih Pak Jokowi itu karena percaya pada kredibilitas janji Pak Jokowi untuk menjadi karena waktu presiden. Itu belum pernah masih gubernur ya? Masih gubernur dan relatif pendatang baru dalam politik di Indonesia gitu. Dan kalau dipikir-pikir orang baru demikian dapat support yang luas dari masyarakat, itu artinya apa? Masyarakat percaya bahwa janjinya kredibel, bisa dilakukan. Nah, ini juga sama saya kira dalam hal pemilih di Jakarta. Ada petahana yang sudah sukses, yang sudah pengalaman menjadi bupati, politisi yang lama juga dan lain-lain. Nah, ini pemilih yang melihat maunya mengevaluasi itu tentu akan condong ke Pak Ahok. Tapi ada juga pemilih yang memang menimbang-nimbang apakah penantangnya janjinya kira-kira kredibel atau enggak. Dan ini kan tantangan untuk pasangannya Pak Anies, paslon nomor 3 untuk membuat janji-janji yang di mata voters itu, di mata pemilih, oh ya kira-kira sepertinya bisa ini dilakukan gitu. Atau oh jangan-jangan nggak terlalu banyak bedanya juga sebetulnya dengan petahana. Nah, ini kan yang harus memang yang lebih berat itu ada di pihak penantang gitu. Yang enak ya pasti selalu petahana di mana-mana, bukan cuma di Jakarta. Saya kira. Dan ada ini ada di perbincangan di kalangan kaum tradisional dan di akar rumput. Dan saya kadang juga sedang mikir ini, bisa jadi bisa ya ada mitos politik ya di DKI ini. Tidak ada petahana itu menang 2 kali, Pak. Tidak ada. Begitupun partai. Begini aja. Begitupun partai. Ini giliran saya barangkali ya. Ini mitos ya. Motong. Jadi begini, dari surveinya Saiful Mujani itu kelihatan bahwa ini yang paling penting sebenarnya yang harus dilihat. Dan kami agak optimis dari situ. Anies Sandi itu menurun trennya, sementara kami naik. Ya, itu Ahok Jarot itu naik terus. Dari awal. Kita memang exit poll itu memang kita waktu itu khawatir sekali. Tapi kan naik terus. Nah, ini pada saat sekarang tinggal beberapa hari lagi kalau nurun itu susah banget untuk naikin gitu ya. Itu aja. Itu logika yang dibangun maksudnya. Ya, itu logikanya. Jadi makanya kita merasa bahwa we can win this gitu lah. Sesudah begini loh, sesudah dinista habis, sesudah digempur habis-habisan hanya soal satu ya, agama. Dengan jurusan itu udah babak belur habis ya, dan masih menang, dan kemudian sekarang naik ya. Itu menurut meskipun saya masih di bawah sedikit ya, kan? Itu ya di bawah, tapi kan di bawah margin of error. Jadi sebetulnya itu bisa diabaikan dan itu sebenarnya sudah seimbang. Itu luar biasa, pencapaian yang luar biasa. Artinya bahwa warga DKI itu sudah mulai rasional sekarang gitu ya. Bahwa yang dilihat itu adalah hasil kerja dan janji-janji yang dibuat karena berubah-ubah terus. Jadi mulai tidak percaya nih, bener nggak sih nih janjinya gitu loh. Dan kami mesti berterima kasih pada Anies Sandi bahwa KJP yang sangat penting bagi warga DKI itu diambil, kemudian ditambah plus gitu ya. Jadi kan artinya KJP itu bagus. Ini jadi main gitu klaim apa namanya kita kan punya prinsip ya namanya yang baik diteruskan. Jadi nggak gitu. harus kontras setiap saat. Iya, enggak, kontras itu pada gagasan, bukan pada bentuk gitu loh, pada gagasan gitu. Gagasannya adalah contrasting tidak mengcover, itu loh contrastingnya, tidak mengcover anak usia sekolah. Ya, tapi bentuknya kan itu filosofinya kan beda. Filosofi KJP-nya Basuki Jarot adalah mendorong supaya anak berada di sekolah.
Berapapun umurnya dia, selama dia ada di sekolah, kalau dia udah sempat drop out, kemudian dia mau masuk sekolah lagi, dia dapat KJP. Kalau dia nggak mau sekolah, dia pakai yang lain. Mau apa? Paket A, ada paket A, ada paket B, dibiayai oleh C. siapa, Bu? Dan saya mau dibiayain oleh negara. Dan saya mau mengkoreksi tadi bahwa dikatakan oleh Pak Syarif bahwa Marbot itu tidak di cover oleh KJS. Maaf ya, Jakarta sekarang sudah universal coverage. Jadi sudah di cover semua, pakai KTP pun kalau mau ke puskesmas atau ke rumah sakit selama mau masuk di rumah sakit kelas 3 itu akan tidak bayar. Itu udah universal coverage ya kan. Karena ini spesial. Jadi semua orang itu bisa ini spesial. dapat. Ya. Marbot itu di KJS Plus itu untuk kelas 1. Marbot, guru madrasah dinia, agak spesial nih kelas 1. Maksud saya kontrasting itu ada gagasannya, bukan pada bentuk ya. Ini kadang-kadang salah bacanya. Jadi yang baik diteruskan kan gitu ya, yang tidak baik dikoreksi. Itu kan ada namanya kontinuitas pembangunan. Kebijakan pemerintah itu kan harus adil ya, dan tidak boleh ada perbedaan. Jadi yang dilakukan oleh pemerintahan Basuki Jarot itu adalah memberikan jaminan kesehatan pada semua warga DKI dalam satu kelas. Semua, mau yang kaya, mau yang miskin, mau jadi guru ngaji, mau marbot, guru SMP, guru SMA, semuanya sama, kelas 3. Kalau mau naik sendiri, nah itu baru bayar, gitu loh. Jadi kebijakan pemerintah itu nggak boleh membeda-bedakan. Dan mau pejabat, mau ini, semuanya seperti itu, sama. Gitu. Mas Philip, kalau kita saksikan program masing-masing kandidat tidak bisa kemudian dinilai serta-merta salah atau benar, tepat atau tidak tepat. Jadi butuh kejelian. Kalau saya sendiri menempatkan sebagai pemilih, saya harus membaca betul secara detail mana yang lebih baik. Karena tidak ada yang buruk sebenarnya. Kalau kita dengarkan ya kan, kita tidak kemudian bisa bilang bahwa programnya Ahok tidak jalan, program yang ditawarkan Anies juga tidak bagus. Mas Philip. Masalahnya pemilih tidak punya kemewahan untuk mengkaji semua informasi. Betul. Ya kan? Jadi setiap pemilih itu pasti punya shortcut yang mau diambil. Buat orang-orang yang punya masalah kesehatan, sangat khawatir dengan kesehatan, dengar keywords yang tadi itu dari baik Mbak Emi maupun Pak Syarif, dia akan memproses informasi itu. Yang lain dia ignore, dia nggak dia perhatikan gitu. Nah ini dan gunanya, makanya kampanye itu ya gunanya itu. Karena dia bisa melemparkan gagasan-gagasan sebanyak mungkin agar bisa mengetuk hati sama kepala pemilih seluas-luasnya gitu. Karena pemilih itu ya hanya fokus pada satu atau dua hal aja gitu. Dan baiknya menurut saya adalah kalau lihat perdebatan barusan, sebetulnya pemilihan langsung ini harusnya yang untung warga Jakarta. Karena dua kandidat ini berlomba-lomba kasih yang terbaik untuk masyarakat gitu. Nah soalnya adalah kemudian bagaimana agar program-program ini segala macam tidak dikaburkan oleh hal-hal yang sifatnya tidak urgent untuk kebijakan publik gitu. Misalnya begini, kalau kasus orang kena demam berdarah misalnya, demam berdarah itu nyamuknya nggak milih-milih, dia mau gigit orang Jawa, orang Padang, orang Batak, orang Kristen, orang Cina dan lain-lain gitu. Sehingga fokusnya ada di kebijakannya, atau macet, atau banjir. Semua orang kena, mau kita orang masih muda, mau orang pendatang, mau ini dan macam-macam, itu adanya di kena banjir dan kena banjir. Karena itu sebaiknya memang, ya untung ini sudah mau selesai ya. Kemarin kan kita agak ribut urusan yang bukan panas sekali, bukan kepada polisinya gitu. Tetapi beberapa waktu terakhir mulai perdebatannya policy. Sangat substantif ya? Sangat substantif gitu. Dan ini sebetulnya yang diinginkan dari masyarakat, walaupun masyarakat tentu nggak akan bisa memproses semua informasi. Buat masyarakat misalnya jangan-jangan nggak penting juga reklamasi diteruskan atau dihentikan tuh jangan-jangan buat masyarakat di bawah nggak penting misalnya. Kecuali kelompok tertentu, misalnya nelayan yang di sekitar situ dan lain-lain. Ya? Tetapi buat tempat kelompok masyarakat yang lain, isu banjir ini yang paling utama karena dia wilayahnya yang paling terkena banjir gitu. Sehingga menu-menu ini yang harus disediakan oleh dua kandidat. Ya. Saya kira apa yang sudah kita lakukan kemarin pendidikan politiknya baik. Gitu. Ada satu hal juga atau dua hal yang dipermasalahkan oleh pasangan Anies Sandi mengenai ada 542 TPS yang dianggap anomali karena ada 90% kemenangan Basuki Cahayapurnama. Kemudian juga kemarin ada DPTB atau yang kemudian daftar pemilih tambahan yang kemudian masuk ke daftar pemilih tetap ada 109.000 yang kemudian juga dipertanyakan atau menjadi hal yang dipertanyakan oleh Anies Sandi. Mas Syarif, Anda merasa bahwa ini kemudian bisa menggerus setidaknya angka-angka yang masih di atas dari paslon nomor 2 saat ini? Kalau bahasa
Pak Anies menyebutnya itu TPS lucu. TPS lucu. Kalau bahasa pegiat pemilu, TPS bermasalah. Bermasalah dalam konteks misalnya, kenapa orang berbondong-bondong di jam 12 ya? Siang. Jam 12 siang. Kemudian Loh, itu kan memang diatur oleh KPUD. Aturan suruh ada. Datang jam 12. Ini gitu. Kejadian, Bu. Kejadian kalau dimasukin aturan ya boleh. Itu aturan di jam KPUD 12 gimana? orang berbondong-bondong dan jumlah DPT-nya melebihi batas yang normal. 40, 50, 60. Kalau perbandingan dengan pemilu sebelumnya nggak seperti ini. Satu ya. Kedua, ternyata makin menegaskan kondisi 540 TPS itu makin mengkonfirmasi bahwa kita punya kegelisahan yang sama bahwa yang namanya politik identitas, politik identitas masih ada. Maksudnya 542 identitasnya siapa? Identitas siapa itu? Saya nggak mau menyebut ya, misalnya etnik tertentu gitu kan, di situ bulat suaranya. Anies dikasih 2 ya. Terus itu menjadi masalah. Nah, ya, masalah. Yang maksud saya gini, maksud saya sebentar. Yang dimaksud dengan TPS lucu itulah ya kan, yang kami minta kepada KPUD untuk ini ketidakpercayaan itu terjadi dari kami juga ya. Ini data ya, ini data fakta. Ada 14.200-an suara kami hilang. Suara kami hilang. Ini di putaran pertama. Di putaran pertama ya. Itu dari yang dihitung di kawal pilkada. Ini aku mesti buka kacamata untuk bisa baca ini. Kan kami punya kawal pilkada. Data itu kan dipotret. Kemudian dibandingkan dengan hasil. Itu ada 14.200-an suara hilang dan itu sudah dikoreksi, sudah diterima. Ada 167.000 yang putaran 1 tidak masuk DPT. Ini kan kita membuka pengaduan nih pendukung. Nah itu banyak loh 167.000 itu dan tidak dapat C6. Datanya ya. dari mana, Bu? Oh itu kita Bu, laporan. saya di tim, Bu. Kemarin rapat pleno cuma 26 orang dari Jakarta Barat didaftarkan. Kami mendapatkan laporan itu dan itu sekarang sudah masuk ya. Jadi itu. Cuma 26, kemudian itu nyata ya, itu kelihatan sekali dan ini sekarang ada framing ya, ada framing bahwa Anies Sandi ini merasa udah menang. Kita harus menang. Kalau kami kalah, maka ini akan terjadi kecurangan gitu loh. Karena apa? Karena pemerintah berpihak pada paslon 2. Dan KPU diatur, kita akan mencuri suara dan segala macam. Ini udah framing. Pidatonya Pak Prabowo udah seperti itu gitu ya. Dan ini menurut saya nggak sehat. Kita harus terimalah, kita harus percaya pada KPUD. Kita awasilah gitu ya. Lalu kemudian kita harus terima menang kalahnya itu. Kecuali ada bukti kecurangan yang masif dan terstruktur yang di atas 2%, baru kita ribut. Jangan sekarang udah bilang Pak Anies sendiri sudah bilang begitu juga. Ini akan terjadi kecurangan, pemerintah pusat berpihak dan sebagainya. Betul, menurut saya itu secara sangat internal menjadi perbincangan secara internal, Mas Syarif. Sangat tidak sehat. Begini ya, ini kan dunia politik ya kan, penuh simbol-simbol. Bacanya jangan secara literlek. Kalau Pak Prabowo mengatakan kecurangan adalah sebuah warning. Sebuah warning terkait dengan 540 TPS tadi, ya kan. Kegelisahan Pak Prabowo adalah mengapa di satu daerah gitu kan, kok bisa-bisanya gitu ya, suara Anies cuma 2-3 gitu. Tetapi di tempat lain itu agak lumayan pantas patut lah dilihatnya gitu kan. Kami juga begitu, itu biasa saja. Ada suara kami TPS ini bukan ini politik identitas. Yang tidak ada TPS-nya misalnya ya, ada satu apartemen yang DPT-nya tuh 600. Kan satu DPT itu kan satu TPS itu kan di atas 400. Ini DPT-nya 600 tapi tidak ada TPS gitu. Dan ada juga orang-orang yang sudah mendaftar berkali-kali, itu tetap aja nggak masuk. Sampai kemarin tuh kita menerima laporan itu dan harus dilaporkan. Di Jakarta Barat itu. Sampai kita akhirnya melakukan ke KPUD, kemudian dilihat bahwa ya memang ada. Jadi si yang memasukkan yang data entry-nya itu tidak memasukkan nama itu dan dia tidak mendapatkan, tidak bisa milih juga putaran pertama. Untuk
gini loh keadaannya. Bu, tapi jangan saya yang hadir, Bu. Kalau kami ini kan meminta supaya KPUD itu bekerja secara profesional, tapi tidak menuduh bahwa pasangan lawan kami itu melakukan kecurangan gitu loh. Itu yang menurut Siapa saya yang menuduh? Itu loh, itu sudah clear banget. Enggak sudah clear ini sekali. warning buat penyelenggara, jadi buat pesan peserta. itu kepada KPUD Jakarta. Enggak semua kecurangannya. Jadi saya cerita gini, yang kegelisahan kita bersama adalah seperti tadi politik identitas. Itu kegelisahan kita bersama bahwa satu daerah itu etnik tertentu, agama tertentu kompak, plek, bulat gitu loh. Nah, ini begitu di tempat lain, begitu di tempat lain. Ini menurut saya maling teriak maling. Jadi kalau kami ini tadi maksudnya apa sore ini dari kemarin di satu tempat di Ulu Jami itu kita tidak bisa melakukan penyebaran informasi yang sudah selama ini kami sebarkan. Karena dilarang, ada kelompok yang mengatakan kami tidak setuju nih tidak sesuai dengan agama kami. Ini informasi ini. Coba ya, itu terjadi di bawah. Makanya kalau dikatakan ini ada politik identitas, ini lebih gawat lagi. Dan itu berhasil. Dan itu berhasil menyebabkan mereka-mereka ini yang berhasil. Mereka milih Anies itu di TPS-nya enggak. agama. Disebut Ulu Jami misalnya. Itu asik gitu. Enggak. Asik artinya gini. Kita cuma dapat 10. Enggak, Bu. Asik di atas 50. Di atas 50? 50. Di atas 50, 60, 70. Yang nggak bikin gelisah gitu politik demikian kan. Masalahnya adalah di tempat-tempat tertentu yang saya sebut tadi ya, di utara dan barat gitu kan. Mas Philip, saya ke Mas Philip. Ini politik identitas tentu mengemuka dan kemudian kita dikhawatirkan dengan itu karena lukanya panjang, lukanya susah disembuhkan kalau misalnya kemudian SARA dibawa-bawa dalam untuk menentukan pilihan. Mas Philip, Anda melihat ini sudah terlanjur terjadi. Kita tidak perlu lagi mempertanyakan siapa dan karena apa kemudian muncul itu. Tapi persoalannya adalah kedua pasangan calon kemudian saling menuding tadi. Kita dengarkan mereka berdua, kedua pasangan tim pemenangan tadi kemudian memperdebatkan hal itu. Artinya kan faktanya ada masalah itu, Mas Philip. Ya, saya kira gini, yang paling nanti harus bertanggung jawab untuk meneduhkan itu adalah kedua pasangan calon setelah pemilihan tanggal 19. Setelah 19 ya? Mereka harus tegas, yang kalah maupun yang menang, untuk menegaskan bahwa ya sekarang kita harus move on, kira-kira gitu. Kadang-kadang menjadi pemenang yang baik itu perlu, tetapi menjadi orang yang kalah yang baik juga perlu. Nah ini kan tradisi kita belum panjang nih soal menjadi kalah yang baik gitu loh. Dan mudah-mudahan besok tanggal 19 tradisi menjadi orang yang bagian kalah yang baik itu terjadi sehingga politik yang berbasis identitas itu yang mengeruhkan suasana bisa berkurang. Tapi gini menurut saya itu dari surveinya Saiful Mujani itu ya kelihatan sekali bahwa yang memilih Ahok itu adalah karena kinerja, yang memilih Anies Sandi itu karena agama. Itu very clear. Dari situ udah kita kelihatan gitu loh sebetulnya yang memainkan isu identitas ini sebetulnya siapa untuk memenangkan pilkada ini. Tapi kemudian saya membawa sesuatu yang lebih menarik lagi dari Saiful Mujani itu. Ada 7 kriteria gubernur yang diinginkan oleh warga DKI. Dari 7 itu 4 Ahok menang. Dan 2 Anies itu menang dari mana tahu nggak? Dari kata-kata yang santun dan dari wajah yang ganteng. Jadi menurut saya ini very entertaining. Tetapi yang 4 lain tuh Ahok, Jarot itu menang. Dan yang sama itu adalah yang seimbang itu adalah soal kepintaran. Ini buat saya menarik ini ya. Saya beri kesempatan Mas Syarif untuk kemudian juga menjelaskan kepada kita semua selama ini rasionalitas pemilih yang katakanlah sudah kemudian memberikan angka-angka yang keluar dari survei-survei setidaknya hari-hari ini. Apa Mas Syarif? Jadi begini, tadi saya katakan tadi ya berbagai survei juga menunjukkan, kita pun membaca dengan tegas bahwa incumbent tingkat kepuasan tinggi oke. Di atas 70% ya? Dari awal dari Pak Ahok calon independen masih puas tinggi. Tetapi ketika disurvei kok ada jarak antara itu, berarti kan ada masalah. Menurut Anda masalahnya apa? Di situ jelas tadi ada masalah keagamaan, itu fakta gitu. Itu tidak dibuat-buat oleh kelompok. Dan saya ingin mengatakan justru ini kan dipancing sendiri oleh Ahok pada saat mengatakan memilih berdasarkan agama inkonstitusional.
mulai dari situ. Enggak, itu jauh sebelumnya. Loh, Ibu tahun gimana? 2014 Sebelum mendaftar, sampai Bu. FPI punya gubernur sendiri, itu agama sudah dimainkan. Bu, pernyataan Ahok. Bu, bukan. Kita dengarkan Agama Syarif dulu. itu Kita dengarkan Mas dipermainkan sejak dari 2012. Sejak dia menjadi gubernur bubble itu udah dimainkan. Pernyataan gitu loh, Ahok 2008. menjelang pendaftaran memilih pemimpin berdasarkan agama itu. Enggak, menurut saya. Pak Din Samsudin kaget-kaget. Ada apa ini? Ngomong, itulah Saya sudah memulai diberi memancing. tanda untuk closing. Saya ingin perdebatan kita malam ini, Mas Philip, Mbak Emi, Mas Syarif akan lebih konstruktif. Ya. Saya mencoba meminjam kata-kata penutup dari debat semalam bahwa nantinya siapapun yang terpilih paslon nomor 3, paslon nomor 2, tugasnya adalah kemudian menyembuhkan luka yang terlanjur tergores di hati rakyat atau warga DKI Jakarta untuk kemudian kembali bersatu, apapun sukunya, apapun agamanya. Saya berikan kesempatan kepada Mas Syarif terlebih dahulu. Tentu sudah ada jalan keluar yang disiapkan oleh paslon nomor 3 untuk kemudian mempersatukan ini gubernur seluruh warga DKI Jakarta kalau memang Anies Sandi menang. Iya, dari karakter Pak Sandi sendiri sudah punya talenta untuk mempersatukan orang. Mempersatukan gubernur sudah punya talenta. Jadi itu tinggal dijalanin. Talenta sudah ada, talentanya, bakatnya untuk mempersatukan warga dan umat itu sudah ada. Jadi nggak usah diragukan lah. Sudah diragukan. Mbak Emi? Dari pengalaman dan track recordnya Pak ini ya, kinerja pengalaman track recordnya Pak Ahok, Basuki Jarot itu udah jelas bahwa dia tidak pernah membeda-bedakan dan dia selalu walaupun orang yang tidak memilih dia pun itu dibantu. Pengalaman dia di Belitung dalam cerita yang sudah diketahui oleh umum itu orang yang melawan dia malah dia angkat ya, malah diangkat menjadi penasihat seperti itu. Jadi menurut saya Pak Basuki Jarot pasti akan melakukan itu dan sekarang juga sudah terjadi karena sekarang kan partai-partai Islam itu kan sudah mendukung Pak Ahok Jarot ya, PKB, P3 semua sudah bergabung jadi tidak ada lagi polarisasi ya, jadi Mas Philip, itu Anda akan melihatnya sangat demikian, Mas baik, Philip? ya. Saya kira gini, yang paling penting itu prinsip kita adalah prinsip kewarganegaraan. Indonesia ini kan kewarganegaraan, siapapun boleh punya hak pilih dan hak memilih dan hak dipilih itu sudah jelas di konstitusi dan ini saya kira yang harus terus kita jaga. Yang kedua mungkin buat kedua pasang calon, jangan sampai ini kita 2019 ada pemilu lagi presiden. Karena sistem yang baru pasti mulai 2018 itu udah rame lagi gitu. Jadi kita ini istirahat cuma sebentar ini nanti 2017 ya kan 2018 mulai lagi. Bulan Februari sudah daftar. Bulan Februari, nah makanya itu yang 18 daftar caleg. Betul, maka itu tanggung jawab besar sekali buat kedua pasang kandidat dan juga tentu partai-partai politik untuk melakukan pendidikan politik warganya bahwa jangan sampai ini yang tadi meminjam istilah luka itu kan kalau orang sakit mah ya kita luka parut gitu, nggak bisa sembuh. Tiap sebentar ada gesekan lagi 2018 luka lagi dan lain-lain itu masyarakat kita kapan membangunnya? Kalau misalnya kita selalu ribut dalam urusan-urusan yang seharusnya sudah kita selesaikan sejak dulu di konstitusi. Dan semalam kita syukuri di debat semalam kedua pasangan calon sudah saling minta maaf terhadap siapapun ya, bukan hanya terhadap pasangan calon sebagai lawan ya, tapi kepada siapapun kalau memang yang kemudian ada salah, itu ya bahasanya ya. Dan kita harapkan tanggal 19 April damai-damai saja sih. Bahkan kalau Anda mungkin pemirsa yang nonton biasanya kalau ngobrol di kafe atau ngobrol dengan teman mereka bilang aduh kita mau cepet deh tanggal 19 April supaya semua ini sudah mules. Pengennya sekarang aja berlalu ya kan. Nah, itu kan sudah membuat kita semua capek tapi ini adalah pesta demokrasi yang harus kita lalui untuk kemudian bisa menentukan salah satu yang terbaik di antara pasangan calon nomor urut 3 dan pasangan calon nomor urut 2 untuk memimpin DKI Jakarta 5 tahun ke depan. Terima kasih Emi Hafil, anggota tim pemenangan pasangan Ahok Jarot, Mas Syarif, sekretaris tim pemenangan Anies Sandi dan Mas Philip Vermonte, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies CSIS sudah hadir di Kompas Malam edisi hari ini.